Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reiza Mariatina Baban dengan NIM 320-333-1006 dari kelas A Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya mau menerangkan apa itu penginderaan jauh. Nah, sebelum itu saya mau berterima kasih kepada dosen pengampus saya, Pak Ali Nurman dan juga Pak Taufik Ramadi. Dengan senang hati saya mau mengerjakan ujian akhir semester ini dengan video penerangan dari tugas saya penginderaan jauh. Selanjutnya kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh atau inderaja atau remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Daerah atau fenomena yang dikaji dalam Nielsen dan Kiefer pada tahun 1979. Nah, berikutnya definisi penginderaan jauh dalam pemahaman kita sendiri, yaitu penginderaan jauh merupakan sebuah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi seperti informasi tentang objek, wilayah, atau gejala lainnya. Informasi tersebut diperoleh dengan menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek tersebut, wilayah, atau gejala yang dikaji. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen dari penginderaan jauh. Jadi komponen penginderaan jauh ada yang pertama komponen sumber tenaga, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga ada sensor, yang keempat ada perolehan data, dan yang terakhir yang kelima ada pengguna data. Berikutnya penjelasan dari yang pertama komponen sumber tenaga adalah sumber tenaga dalam penginderaan jauh dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga aktif berasal dari gelombang elektromagnetik, sedangkan energi pasif berasal dari energi matahari. Dan yang kedua ada atmosfer dengan keterangannya, yaitu atmosfer adalah lapisan udara pada kulit bumi. Tidak semua gelombang elektromagnet sampai ke lapisan bumi. Oleh karena itu, dalam sebuah atmosfer terdapat jendela atmosfernya tersebut. Dan yang ketiga ada sensor, di mana sensor adalah alat yang berfungsi untuk merekam dan menangkap objek dengan jangkauan tertentu. Sensor dibawa oleh sebuah wahan atau alat seperti pesawat, balon udara, dan satelit. Kemudian berikutnya ada keempat, perolehan data, di mana perolehan data dilakukan dengan menginterpretasi foto udara secara visual dan cara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. Dan yang terakhir ada kelima, penggunaan data, yaitu penggunaan data berkaitan dengan brainware. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara secara visual, dan cara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari penginderaan jauh. Jadi manfaat dari penginderaan jauh yaitu pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi, misalnya kebakaran, banjir, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain-lain. Melakukan pemantauan daerah bencana, misalnya kebakaran, pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan persebaran debu vulkanik. Nah, kemudian ada prinsip dari penginderaan jauh, yaitu prinsip dasar dari penginderaan jauh adalah adanya rekaman interaksi antara gelombang elektronik dan objek di muka bumi yang tertangkap oleh sensor penangkap gelombang. Penangkap gelombang ini dapat berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Kemudian alat-alat dari penginderaan jauh yaitu yang pertama ada pasangan foto yang bertampalan atau stereogram, yang kedua ada stereoskop, yang ketiga ada transparansi film, yang keempat ada meja sinar, yang kelima ada parallax bar, yang keenam ada alat ukur, yang ketujuh ada pengamat warna adiktif, dan yang
terakhir yang kedelapan ada penganalisis citra elektronik. Nah, yang pertama ada pasangan foto yang bertampalan atau stereogram, yaitu pasangan foto yang bertampalan terdiri dari dua foto yang berdekatan, yang bertampalan atau minimal 50% daerah yang sama pada garis terbang yang sama, atau stereogram merupakan sepasang foto udara yang stereoskopis atau pasangan foto yang sudah diorientasikan secara benar yang mencakup daerah yang sama. Berikutnya yang kedua ada stereoskop, di mana stereoskop adalah alat untuk pengamatan 3 dimensional atas foto udara yang bertampalan, di mana inti dari stereoskop ini adalah terdiri dari lensa atau kombinasi antara lensa cermin dan prisma. Dalam interpretasi citra, stereoskop menjadi alat utama untuk foto udara atau citra tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perwujudan 3 dimensional. Yang ketiga, di mana ada transparansi film. Kertas atau transparansi film biasanya digunakan untuk menginterpretasi citra udara. Kedua media ini dapat diamati dengan stereoskop. Cetak kertas dapat dengan mudah ditulis dengan dibawa ke lapangan, sedangkan transparansi film lebih mudah digunakan dengan warna yang ditampilkan lebih mirip dengan warna aslinya. Yang keempat ada meja sinar, di mana meja sinar dipergunakan sebagai media pembantu untuk mentransfer hasil interpretasi yang dilakukan dalam film transparansi, dan di mana juga meja sinar sangat diperlukan untuk mentransfer data hasil pengamatan karena sumber cahaya yang harus datang dari belakang transparansi film harus khusus memiliki bola lampu dengan suhu atau color temperatur sekitar 3500 derajat K. Dan yang kelima ada parallax bar, di mana parallax bar adalah alat terdiri dari sebuah batang, pada kedua ujungnya terpasang masing-masing lensa. Dan yang keenam ada alat ukur, di mana alat ukur pengukuran jarak dari sebuah citra udara dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari beberapa jenis alat ukur yang ada. Dan yang ketujuh ada pengamat warna aditif, di mana pengamat warna aditif menggunakan kode warna dengan menumpang susunkan tiga citra multispektral untuk menghasilkan paduan warna yang lebih mudah diinterpretasikan. Dan yang terakhir ada kedelapan, yaitu penganalisis citra elektronik, di mana pada dasarnya alat ini merupakan sistem TV aliran tertutup atau closed circuit TV atau CCTV, di mana citra tembus pandang atau biasanya citra hitam putih disinari pada meja sinar dan diamati dengan kamera TV yang memiliki resolusi yang tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan dari mengenai penginderaan jauh, dan berikutnya kita akan membahas tentang kesimpulan dari penginderaan jauh, yaitu di mana yang pertama, manfaat proses pemetaan sebagai komponen penginderaan jauh adalah untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek atau daerah fenomena melalui analisis data yang didapatkan melalui alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Nah, untuk melakukan fungsinya, penginderaan jarak jauh ini membutuhkan energi, paham nih friend, yaitu energi yang dibutuhkan penginderaan jarak jauh ini yang berbentuk energi elektromagnetik yang didapat dari matahari yang nantinya akan sampai ke objek yang ada di permukaan bumi seperti bangunan, jalanan, sungai, rerumputan, atau hutan. Dari objek tersebut, energinya akan memantul ke arah atmosfer, dan pantulan tersebut akan ditangkap oleh sensor yang ada di satelit. Karena daya pantul atau reflektasi setiap objek berbeda, sensor pada satelit juga akan menangkapnya sebagai objek yang berbeda, dan hasil tangkapan sensor satelit inilah yang disebut citra. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.